Hai, kami di Tasken. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Assalamualaikum, merhaba. Kali ini aku mau share ke kalian gimana caranya membuat frozen curry puff. Jadi, untuk langkah-langkahnya, simak video ini sampai habis ya. Untuk adonan pertama, masukkan 350 gram tepung terigu, kemudian 14 gram gula ataupun setara dengan 1 sendok makan, kemudian aduk dengan spatula. Tambahkan 60 gram ataupun 4 sendok makan minyak goreng. Kemudian aduk lagi menggunakan spatula, atau bisa langsung menggunakan tangan ya. Masukkan 110 gram air secara bertahap, kemudian uleni sampai tercampur dengan rata. Untuk adonan yang pertama ini, walaupun nggak pakai vermipan ataupun ragi, nggak lengket di tangannya bun, jadi nggak usah khawatir. Setelah diuleni 2 atau sampai 3 menit, bulatkan seperti di video ini. Kemudian tempatkan di wadah tertutup ataupun bisa ditutup dengan plastik wrap ya. Nah, ini sudah 10 menit. Ini aku mau uleni lagi sebentar aja. Dan kemudian bulatkan lagi dan tempatkan di tempat semula ya, di wadah semula. Dan istirahatkan selama 30 menit. Nah, ini aku lanjut ke adonan yang kedua, yaitu pastry dough. Masukkan 150 gram tepung terigu. Kemudian tambahkan minyak goreng sebanyak 70 gram. Berhubung ini cukup berminyak, jadi aku mau aduk pakai spatula. Kemudian nanti aku lanjut dengan menggunakan tangan. Untuk adonan pastry ini nggak usah takut kalau nggak menyatu kayak gini ya. Yang penting kalau dikepal-kepal dia sudah bisa menyatu. Gampang dibentuk bulat-bulat seperti ini udah bisa. Ataupun kalau diperlukan bisa ditambahkan minyak sedikit saja ya. Sama seperti adonan pertama tadi, kita tempatkan di wadah tertutup atau bisa menggunakan plastik wrap dan istirahatkan selama 30 menit. Nah, ini adonan utamanya sudah 30 menit. Kemudian bentuk menjadi lonjong. Dan bagi menjadi 6 bagian sama rata. Bisa juga menggunakan timbangan ya, tapi kalau saya sih main feeling aja. Sekarang lanjut bulatkan adonan ini satu demi satu. Nah, sisihkan sesuai urutan ya bun. Karena nanti untuk step selanjutnya kita akan mengambil mana yang pertama kali dulu kita bulatkan. Setelah semua adonan selesai dibulatkan, tutup lagi menggunakan serbet bersih ataupun plastik wrap ya. Lakukan hal yang sama dengan adonan kedua. Bentuk lonjong, kemudian bagi menjadi 6 bagian sama rata. Lalu kita bulatkan lagi seperti ini di kepal-kepal.
Jadi sekarang ada 6 pasang adonan ya. Kemudian ambil satu adonan utama, sesuai urutan tadi ya bun. Ambil adonan yang pertama, kita bulatkan. Kemudian satu buah pastry dough. Nah ini adonan utama, gilas menggunakan rolling pin, bulat seperti ini. Kemudian masukkan pastry dough-nya ke dalam. Nah, tekan-tekan, cubit-cubit seperti ini. Nah, lakukan ke semua adonan sampai dengan selesai. Setelah step ini selesai, jangan lupa tutup lagi menggunakan sarbet bersih ataupun plastik wrap. Fungsinya supaya adonan tetap lembab. Kemudian ambil satu adonan, bentuk-bentuk seperti persegi seperti di video ini. Lalu gilas menggunakan rolling pin. Nah, usahakan menggunakan rolling pin yang kecil ya bun. Tapi karena saya cuma punya yang besar, jadi pakai yang ada saja. Nah, setelah pipih, gulung ke arah dalam seperti ini. Kemudian gilas lagi. Karena saya bukan profesional, jadi mungkin kurang rapi ya bun. Tapi hasilnya nanti tetap bagus kok. Tapi mungkin untuk nilai tambah kalau mau dijual, diusahakan serapi mungkin ya. Nah ini 2 kali gilas dan 2 kali gulung. Sekarang kita potong menjadi 3 bagian. Tuh, layer-layer pastrinya udah kelihatan ya. Kemudian ambil satu adonan, tekan menggunakan tangan seperti ini, kemudian gilas lagi dengan menggunakan rolling pin. Tuh, kelihatan kan layarnya? Nah, sekarang ini kita balik. Kemudian masukkan isian sesuai selera. Jangan terlalu sedikit dan jangan juga terlalu banyak. Kemudian pinggirnya kita satukan dan kita cubit-cubit seperti ini. Fungsinya supaya pada saat penggorengan nanti, adonannya nggak kebuka dan isinya nggak keluar. Kemudian cubit, lipat ke arah dalam, cubit, lipat, cubit, lipat. Begitu seterusnya sampai dengan selesai. Tuh, lumayan bagus ya. Nah, sekarang aku mau lanjutkan untuk sisa adonan sampai dengan selesai. Oh ya, untuk membuat isian dari curry puff ini, aku nanti mau buat video terpisah ya bun. Karena saya takutnya videonya kepanjangan.
Resep kari pot untuk yang satu ini sebenarnya sangat mudah, sangat mudah. Cuma karena saya ngebuat video, jadi kelihatan lebih lama ya. Sebenarnya mudah dan cepat kok. Nah, ini dia frozen kari puff. Boleh langsung digoreng ataupun ditempatkan di freezer ya. Nah, untuk penyimpanannya, saya menggunakan baking paper supaya satu sama lain tidak lengket. Alhamdulillah, selesai juga frozen kari puff kali ini. Semoga kalian suka. Dicoba ya bun, mudah kok. Terima kasih juga sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk di like, share dan sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih, bye bye for now. Çok güzel olmuş hadi elinize anne. Afiyet olsun oğlum. So, let me finish this. Let me finish. Ama çok seviyor anne.